Halo semuanya, perkenalkan saya Larissa Salsabila dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Strategi Ekspor Sambal Cumi Pontianak ke Pasar Cina. Penelitian ini membahas bagaimana produk khas lokal Indonesia, yaitu sambal cumi Pontianak dapat menembus pasar internasional khususnya Cina melalui strategi pemasaran yang terencana dan adaptif. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina terus menunjukkan tren positif, terutama pada sektor perikanan. Cumi, sotong, dan gurita menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambahnya rendah. Melalui produk sambal cumi Pontianak, UMKM lokal berupaya melakukan hilirisasi, mengubah bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi. Nah, Cina ini dipilih sebagai negara tujuan ekspor karena memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta konsumen muda yang gemar mencoba makanan pedas dan produk impor premium. Namun pasar ini juga memiliki tantangan, yaitu regulasi yang ketat, standar kualitas tinggi, serta kompetisi dari berbagai produk luar negeri. Nah, oleh karena itu, penelitian ini merumuskan strategi pemasaran internasional yang tepat agar sambal cumi Pontianak dapat dikenal sebagai produk khas Indonesia yang berkualitas dan autentik di pasar Cina. Sambal cumi Pontianak adalah sambal khas Kalimantan Barat yang dibuat dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan potongan cumi asin kering. Rasanya pedas gurih dengan aroma laut yang khas. Produk ini tanpa MSG, bersertifikat halal, dan memiliki masa simpan hingga 12 bulan. Nah, target pasar utamanya adalah konsumen usia 18 tahun hingga 40 tahun di kota besar Cina seperti Shanghai, Beijing, Guangzhou, dan Shenzhen. Mereka dikenal sebagai food explorer, generasi muda yang suka mencoba makanan asing dan autentik. Positioningnya adalah saus pedas premium khas Indonesia yang praktis dan berkelas, mengangkat cita rasa serta budaya Indonesia ke kancah global. Nah, strategi pemasaran menggunakan bauran 7P, yaitu produk berkualitas tinggi, harga premium sekitar 35-50 yen per botol, distribusi melalui e-commerce dan specialty stores, lalu promosi melalui media sosial dan influencer, tim pelayanan yang responsif, proses pembelian yang mudah, dan kemasan dengan label dalam bahasa Mandarin. Cina merupakan pasar yang sangat potensial. Dengan ekonomi besar dan infrastruktur digital yang maju, lebih dari 60% penduduknya tinggal di perkotaan dan terbiasa membeli produk impor lewat platform seperti Tmall, Taobao, dan JD.com. Konsumen Cina, terutama generasi muda, terbuka terhadap makanan pedas dan seafood. Mereka sangat menghargai produk berkualitas, bergengsi, dan aman dikonsumsi. Mereka juga sangat dipengaruhi oleh sosial media, review online, dan rekomendasi dari teman. Budaya kolektivisme di Cina membuat testimoni dan rekomendasi komunitas menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Nah, hal ini menjadi peluang besar bagi sambal cumi Pontianak untuk membangun brand melalui storytelling dan strategi word of mouth. Strategi internasional disusun berdasarkan pilar utama, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmennya difokuskan pada cultural explorer yang professionals berusia 25-35 tahun, berpendapatan menengah ke atas, aktif di sosial media,
dan gemar mencari pengalaman kuliner autentik. Mereka adalah target ideal karena daya belinya tinggi dan berpengaruh dalam komunitas online. Nah, yang kedua, positioning diperkuat menjadi sambal cumi Pontianak, authentic Indonesian flavor, handcrafted tradition. Artinya, setiap botol membawa cita rasa asli Indonesia yang dibuat dengan keahlian tradisional dan bahan kualitas tinggi. Untuk strategi marketing mix, pendekatannya meliputi yang pertama, produk mempertahankan rasa asli dengan sedikit penyesuaian tingkat kepedasan. Lalu harga menggunakan strategi premium pricing. Lalu yang ketiga, distribusi fokus pada e-commerce di fase awal, lalu dilanjutkan kerjasama dengan distributor lokal. Lalu selanjutnya promosi, yaitu di digital marketing, influencer, dan content storytelling tentang budaya Indonesia. Lalu selanjutnya people dan proses, layanan pelanggan profesional, multibahasa, dan responsif. Lalu yang terakhir, physical evidence, kemasan bergaya Indonesia dengan warna merah dan emas, simbol keberuntungan bagi konsumen Cina. Lalu untuk entry mode, strategi yang dilakukan bertahap, yaitu fase pertamanya ekspor melalui platform e-commerce untuk uji pasar. Lalu fase keduanya memperluas jaringan dengan distributor lokal untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, secara keseluruhan ekspor sambal cumi Pontianak ke pasar Cina ini sangat layak dijalankan. Dengan strategi bertahap, fokus digital marketing, dan kolaborasi lokal, produk ini memiliki potensi besar untuk sukses di pasar global. Kunci keberhasilannya terletak pada yang pertama, optimalisasi platform e-commerce, yang kedua, kerjasama dengan distributor terpercaya, lalu yang ketiga, kepatuhan pada regulasi Cina, yang keempat, storytelling yang kuat dan konsisten. Lalu yang kelima, pelayanan unggul. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah evaluasi pasar yang berkelanjutan. Dengan langkah ini, sambal cumi Pontianak diharapkan tidak hanya menjadi produk ekspor biasa, tetapi juga ikon kuliner Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional. Nah, dari Pontianak untuk dunia, sambal cumi Pontianak bukan sekadar makanan, tapi wujud budaya, kualitas, dan keaslian Indonesia yang siap menggugah selera dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Larissa Salsabila, dan ini adalah presentasi saya tentang strategi ekspor sambal cumi Pontianak ke pasar Cina. Terima kasih.